Pada Januari 2019, di sebuah kawasan pemukiman sederhana di Wates, Kulon Progo, seorang pria ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya sendiri. Tidak ada suara teriakan, tidak ada keributan besar yang terdengar tetangga. Namun dalam hitungan hari, polisi menyatakan kasus ini telah menemukan jawabannya. Penyebab kematian dianggap jelas. Arah kejadian dinilai sederhana, dan seorang tersangka segera ditetapkan. Bagi warga sekitar, kasus ini terasa cepat, bahkan terlalu cepat. Namun sebagian besar memilih percaya, karena mereka mengira polisi pasti sudah memeriksa semuanya. Kasus pun ditutup. Nama korban perlahan menghilang dari pembicaraan, dan hidup berjalan seperti biasa. Namun bertahun kemudian, satu pertanyaan muncul kembali. Bukan tentang siapa yang ditangkap, melainkan tentang apa yang tidak pernah benar-benar diperiksa. Ada satu detail kecil terkait waktu, kondisi tubuh korban, dan tindakan medis sebelum kematiannya yang sejak awal dianggap tidak penting. Detail yang dilewati, dicatat sekilas, lalu ditinggalkan. Dan justru dari situlah seluruh cerita ini bermula. Karena terkadang kebenaran tidak tersembunyi dalam hal besar. Ia bersembunyi dalam satu kesalahan kecil, dalam satu asumsi awal, dan dalam satu penyelidikan yang dihentikan terlalu cepat. Inilah kisah tentang sebuah kematian yang dinyatakan selesai sebelum semua fakta-fakta benar-benar dicari. Sebuah cerita tentang satu kesalahan dalam penyelidikan. Korban bernama Bima Prasetyo, 32 tahun, seorang karyawan swasta, tinggal bersama istrinya di sebuah rumah kontrakan sederhana di wilayah Wates, Kulon Progo. Bima dikenal pendiam. Rutinitasnya nyaris tidak pernah berubah. Berangkat pagi, pulang sore. Akhir pekan dihabiskan di rumah. Tidak memiliki konflik terbuka dengan siapapun. Pada Senin pagi, 14 Januari 2019, Bima ditemukan tergeletak di lantai kamar mandi. Pintu tidak terkunci, tidak ada tanda perlawanan, tidak ada barang berharganya yang hilang. Istrinya menjadi orang pertama yang menemukan tubuhnya. Menurut pengakuannya, malam sebelumnya Bima mengeluh lemas dan mual. Ia mengira itu hanya kelelahan biasa. Beberapa hari sebelum kejadian, Bima memang sempat menjalani tindakan medis rutin di sebuah fasilitas kesehatan di sekitar Wates. Tidak ada rawat inap, tidak ada kondisi darurat yang dilaporkan. Hanya pemeriksaan singkat dan pemberian obat. Keluarga menganggapnya hal sepele. Begitu juga dengan tetangga. Saat petugas datang ke lokasi, kondisi tubuh Bima tidak menunjukkan luka terbuka yang mencolok. Namun, wajahnya terlihat pucat. Ada bekas muntahan di sekitar kamar mandi. Beberapa orang menduga ia pingsan sebelum akhirnya meninggal. TKP kemudian diamankan. Polisi mencatat waktu kematian diperkirakan beberapa jam sebelum tubuh ditemukan. Tidak ada yang menganggap kematian ini sebagai kasus rumit. Setidaknya, tidak pada hari itu. Karena semua yang terlihat di permukaan, lokasi, kondisi tubuh, dan riwayat korban seolah menunjuk pada satu kesimpulan sederhana. Dan justru kesederhanaan itulah yang nantinya menjadi masalah. Sehari setelah kematian Bima, penyelidikan resmi dimulai. Polisi bekerja dengan cepat. Tekanan datang dari berbagai arah. Keluarga ingin kepastian, warga sekitar ingin jawaban, dan aparat desa berharap kasus ini segera selesai agar situasi tetap kondusif. Pemeriksaan awal difokuskan pada lingkungan terdekat korban. Tetangga diperiksa, riwayat aktivitas Bima dalam beberapa minggu terakhir ditelusuri. Dari hasil pengumpulan keterangan, muncul satu arah yang dianggap paling masuk akal. Bukan soal penyakit, bukan soal tindakan medis, melainkan dugaan adanya konflik pribadi. Beberapa kesaksian menyebut Bima sempat terlibat adu mulut dengan seseorang beberapa hari sebelum meninggal.
Detailnya tidak jelas, namun cukup untuk membentuk asumsi awal. Penyelidikan pun bergerak cepat mengikuti arah itu. Seorang pria kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Bukti yang digunakan sebagian besar berupa kesaksian dan rangkaian dugaan yang di atas kertas terlihat saling menguatkan. Sementara itu, kemungkinan penyebab medis tidak pernah benar-benar diselidiki lebih jauh. Tidak ada pemeriksaan mendalam terhadap riwayat tindakan medis Bima. Tidak ada penelusuran detail terhadap obat atau prosedur yang sempat ia jalani. Bagi penyidik saat itu, kasus ini bukan ranah rumah sakit. Ia dianggap sebagai perkara non-medis yang kebetulan berakhir di rumah. Dalam hitungan hari, penyelidikan dinyatakan hampir selesai. Media lokal mulai memberitakan bahwa kasus kematian Bima telah menemukan titik terang. Warga pun merasa lega. Namun di balik kecepatan itu, ada satu keputusan yang kelak menjadi penyesalan terbesar. Meninggalkan satu kemungkinan sebelum benar-benar memeriksanya. Beberapa minggu setelah kasus kematian Bima dinyatakan hampir selesai, muncul suara-suara kecil yang nyaris tidak terdengar. Bukan dari media, bukan dari kepolisian, melainkan dari keluarga korban. Istri Bima mulai mempertanyakan satu hal sederhana. Kondisi suaminya sebelum meninggal tidak pernah seburuk itu. Ia mengingat dengan jelas, beberapa hari sebelum kejadian, Bima masih beraktivitas secara normal. Ia hanya mengeluh lemas dan mual setelah menjalani tindakan medis singkat. Tidak ada riwayat penyakit berat yang pernah didiagnosis sebelumnya. Pertanyaan itu disampaikan, namun tidak pernah benar-benar ditindaklanjuti. Dalam berkas penyelidikan, tercatat adanya pemeriksaan medis sebelum kematian. Namun catatan tersebut tidak lengkap. Beberapa bagian hanya berupa ringkasan singkat, tanpa penjelasan detail prosedur yang dilakukan. Nama seorang dokter muncul di dua dokumen yang berbeda, bukan sebagai pihak yang dicurigai, melainkan sekadar sebagai tenaga medis yang menangani pasien secara rutin. Tidak ada panggilan resmi, tidak ada pemeriksaan yang mendalam. Selain itu, terdapat jeda waktu yang tidak pernah dijelaskan secara rinci antara tindakan medis terakhir dan kondisi Bima yang mulai memburuk. Jeda ini hanya dicatat sebagai beberapa hari, tanpa uraian lebih lanjut. Bagi penyidik, detail-detail ini dianggap tidak relevan, karena arah penyelidikan sudah terlanjur mengunci pada satu kesimpulan. Namun justru disitulah masalahnya. Detail-detail kecil ini tidak menghilang, mereka hanya tertimbun. Dan seperti banyak kasus lainnya, hal-hal yang dianggap sepele inilah yang perlahan menggerogoti fondasi penyelidikan yang dibangun terlalu cepat. Karena sebuah kasus bisa saja terlihat selesai, sementara kebenaran masih menunggu untuk diperiksa. Seiring waktu, beberapa petunjuk medis yang selama ini diabaikan mulai diperhatikan kembali. Salah satunya adalah catatan pemeriksaan Bima dari fasilitas kesehatan yang sempat dikunjunginya beberapa hari sebelum meninggal. Dokumen itu tidak pernah dijadikan fokus oleh penyelidikan awal, karena dianggap tidak relevan dengan dugaan kekerasan. Namun bagi keluarga, detail kecil mulai terlihat mencurigakan. Terdapat indikasi gangguan ginjal akut yang muncul setelah tindakan medis. Beberapa obat dan prosedur yang diberikan tidak tercatat secara lengkap. Ada jeda waktu yang tidak dijelaskan antara tindakan medis dan kondisi Bima yang memburuk. Seorang tenaga medis independen yang melihat dokumen itu mengungkap satu kemungkinan yang mengejutkan. Jika prosedur dan dosis obat dilakukan tidak sesuai standar, kondisi Bima bisa memburuk dengan cepat, bahkan berujung kematian. Ini adalah titik balik. Kesalahan fatal penyelidikan tidak lagi sekedar salah menuduh tersangka awal. Kesalahan yang sebenarnya adalah tidak menelusuri kemungkinan kejahatan medis. Padahal semua tanda itu ada di depan mata. Dan di antara lembar-lembar catatan itu, satu nama muncul berulang kali. Seorang dokter yang menangani Bima. Nama ini sempat dicatat di beberapa dokumen,
namun tidak pernah dipanggil untuk diperiksa. Semua tanda menunjukkan bahwa ada pihak yang memiliki akses dan kewenangan untuk mempengaruhi hasil pemeriksaan, dan kemungkinan besar menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Kesalahan fatalnya adalah percaya terlalu cepat pada kesimpulan awal dan berhenti mencari kebenaran ketika kasus terlihat selesai. Dari situlah seluruh fondasi penyelidikan yang dibangun. Selama beberapa minggu mulai retak perlahan. Dan ketika bukti-bukti yang selama ini diabaikan digabungkan, jalan menuju kebenaran akhirnya terbuka. Satu kesalahan kecil ternyata cukup untuk mengubah arah seluruh kasus. Pada September 2019, berkas selama kematian Bima dibuka kembali. Kali ini bukan karena tekanan publik, melainkan karena satu temuan medis yang sebelumnya diabaikan. Dokumen laboratorium yang tersimpan di arsip rumah sakit menunjukkan adanya gangguan ginjal akut setelah tindakan medis tertentu, bukan sebelum. Ini menjelaskan kondisi tubuh Bima yang memburuk secara cepat dan fatal. Penyidik mulai menelusuri kembali seluruh catatan medis. Beberapa tenaga medis mengakui adanya ketidaksesuaian prosedur dan laporan yang disesuaikan. Tidak semua tindakan tercatat. Beberapa catatan sengaja ringkas atau diabaikan. Nama dokter yang sebelumnya hanya muncul sebagai bisik-bisik, kini menjadi fokus utama penyelidikan. Bukti yang terkumpul cukup untuk menetapkannya sebagai tersangka atas tindakan medis yang disengaja dan melanggar prosedur, dengan indikasi motif tersembunyi. Penangkapan dilakukan dengan tenang, tanpa sorotan media yang heboh. Konferensi pers resmi menyatakan bahwa penyelidikan awal keliru dan tersangka sebelumnya dinyatakan tidak bersalah. Kasus ini akhirnya masuk ke pengadilan. Tidak semua pertanyaan terjawab, namun kematian Bima untuk pertama kali mendapatkan penjelasan yang mendekati kebenaran. Pada akhir November 2019, kasus resmi dinyatakan selesai, tidak karena waktu menghapus jejak, tetapi karena kesalahan awal akhirnya diperbaiki. Cerita ini menjadi pengingat bagi semua. Kejahatan tersembunyi bisa bertahan lama. Kesalahan kecil dalam penyelidikan bisa menunda keadilan. Dan ketika satu detail kecil diperiksa dengan benar, kebenaran bisa muncul. Di Wates, Kulon Progo, satu nyawa akhirnya mendapatkan keadilan, meski datang terlambat dan dengan harga yang mahal. Karena keadilan bukan soal cepat atau lambat. Ia hanya soal mau mencari kebenaran atau berhenti di kesimpulan pertama. Tamat.